lagi dengan Kakak Sinta di sini dan Kanopi. dan juga ada Inang Suntua Borussia Lagan. Kita mau ngapain dulu nih Kak pertama-tama? Gimana kalau kita ajak adik-adik untuk yel-yel Kak? Boleh, kita mau yel-yel dulu ya adik-adik. Nah tapi adik-adik jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitabnya. Nah kalau kakak dan Inang bilang selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik jawabnya horas, horas, horas. 3 kali ya adik-adik. Langsung aja kita mulai yuk. Selamat hari Minggu adik-adik. Horas, horas, horas. Nah adik-adik langsung aja nih kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 184, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini terambil dari titah ke-9. Titah ke-9 bunyinya, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kak Sinta, tadi kan kita dengerin titah ke-9, itu tentang apa ya Kak? Jangan berdusta Kanopi. Jangan berdusta artinya apa Kak? Gak boleh berbohong. Emang kalau kita berbohong kenapa? Bohong itu dosa loh adik-adik. Oke, kalau gitu kita mau nyanyiin lagu Kidung Pujian yang judulnya Bohong Itu Dosa. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong, 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 bohong,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau pengumuman loh. Pengumuman minggu ini apa sih Kak Sinta? Adik-adik, kita pendeta baru ya adik-adik, namanya Amang Pendeta Donald Sianturi. Apalagi ya Kak? Ya, selain itu jangan lupa ya adik-adik, kalian tetap kirimin foto kalian saat ibadah dan melakukan aktivitas. Nanti dikirim ke grup kelasnya masing-masing ya, karena itu buat sebagai pengganti absensi kalian. Langsung aja Kak, kita doa syafaat yang dipimpin oleh teman kita ya Kak. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang di rumah supaya diberikan kesehatan dan diberkati oleh-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk para orang tua kami supaya diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberkati oleh-Mu, juga diberikan hati yang sabar dalam mengajar kami, baik hal gereja ataupun hal sekolah. Kami juga ingin berdoa untuk para guru sekolah minggu yang bekerja bisa bekerja dengan lancar dan yang kuliah bisa kuliah dengan lancar. Kami juga ingin berdoa untuk dunia ini, untuk negeri ini yang telah mewabah virus corona yang telah lama berada di dunia ini. Kami mohon Tuhan supaya virus corona ini bisa berakhir, bisa hilang dari dunia ini, dari negeri ini, dan kami anak-anak sekolah minggu bisa bertemu kembali, yang sekolah bisa sekolah, yang kuliah bisa kuliah, dan yang bekerja bisa bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kidung Pujian, Taat. Adik-adik boleh ikut gerakannya ya. Adik-adik sekolah minggu HKBP Jaka Sampurna yang di rumah, apa kabarnya kalian? Sehat semua ya? Jumpa lagi kita di ibadah online. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kembali Tuhan memberikan kami ibadah online sekolah minggu HKBP Jaka Sampurna. Sebentar lagi kami akan
mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, ajarilah kami akan firman-Mu, dan berikanlah kami untuk mengerti firman Tuhan, juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu sudah pegang Alkitab ya? Kita baca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Udah dapat semua? Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Wah, ayatnya banyak ya. Yang sudah bisa baca dalam hati, Inang akan bacakan buat kalian semua. Yang belum bisa baca, dengar-dengaran ya. Baik. Firman Tuhan Yohanes 21, judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun demikian, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, tadi sudah dengar ya firman Tuhan dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Bersama kita ada teman lama kita loh. Masih ingat nggak siapa ini? Ucok, apa kabar Ucok? Ini si Ucok. Baik, aku baik-baik saja. Anak-anak sekolah minggu HKBP Jaka Sampurna apa kabar? Wah,
Kita kangen ya sama Ucok ya adik-adik. Ucok, kamu udah sarapan belum tadi? Udah Inang. Kamu makan apa tadi Ucok? Aku minum susu Inang. Wah, sarapan Ucok minum susu. Kamu gak makan nasi Ucok? Aku makan nasi Inang, pakai daging, pakai telur. Wah adik-adik, Ucok udah sarapan, pakai nasi, daging, dan telur. Minum susu. Adik-adik tadi di rumah sebelum ibadah sekolah minggu ini udah sarapan belum? Sudah ya. Kenapa kita perlu sarapan? Supaya badan kita sehat ya, supaya badan kita kuat, tidur cukup, makan teratur, makan makanan yang bergizi ya. Ada nasi, ada daging, ada sayur, ada buah-buahan, dan minum susu ya. Adik-adik, Inang mau tanya, adik-adik suka makan ikan enggak? Aku enggak suka Inang. Ucok enggak suka ikan. Kenapa Ucok? Aku sukanya daging. Wah, adik-adik, ikan itu baik loh. Ya, ikan itu untuk kesehatan kita, protein. Ya, kita harus makan ikan. Inang mau tanya, siapa yang tahu? Mungkin Ucok juga tahu nih. Pekerjaan orang yang mencari ikan, ya, namanya apa? Ya, orang-orang yang mencari ikan namanya apa? Aku tahu Inang. Apa Ucok? Kamu tahu melulu, Ucok, kamu pintar ya? Nelayan. Wah, Ucok pintar adik-adik. Nelayan. Benar sekali nelayan. Nah, kita mau lihat nih, ada video ya, video Alkitab dari kitab Yohanes tadi. Nelayan-nelayan mencari ikan. Ayo kita lihat sama-sama ya. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. "Anak muda, kalian sudah menangkap ikan?" Tidak satu pun. "Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan." Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. "Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. "Mari, kita makan."
Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Nah, adik-adik, Ucok, tadi kita sudah lihat ya, ada video ya, murid-murid Tuhan Yesus bertemu dengan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Atau kita rayakan kemarin 3 minggu yang lalu dengan Paskah ya. Tuhan Yesus itu udah hidup. Dia nggak jauh dari kita. Dia datang ya, menemui murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, Inang, kasihan ya. Tadi kan Petrus sama murid-muridnya kelaparan. Terus mereka nggak dapat ikan ya Inang. Betul Ucok. Mereka udah semalaman cari ikan. Ya, sampai pagi malah mau siang. Nggak dapat 1 ekor pun nggak dapat. Terus Inang, ada laki-laki ya Inang di tepi pantai itu nyuruh murid-murid Tuhan itu untuk menebarkan jala ke kanan. Betul Ucok. Murid-muridnya yang di dalam perahu mendengar laki-laki yang di tepi pantai bilang, "Tebarkanlah jala kalian ke sebelah kanan, pasti kalian akan dapat ikan." Nah, adik-adik, murid-murid itu mendengar perkataan orang di pinggir pantai itu dan mereka menurutinya. Biur, ya, jalannya ditebarkan ke sebelah kanan. Terus adik-adik, waduh, berat. Bantu. Kok ini jalannya berat sekali? Petrus, Yohanes, teman-temannya yang lain tarik. Wah, ditarik jalannya. Wah, susah sekali adik-adik. Ternyata mereka dapat ikan banyak sekali ya. Banyak sekali. Yohanes melihat orang yang di pinggir pantai itu. Tiba-tiba dia ingat, oh, dulu kan kami pernah juga waktu di Danau Galilea. Kami nggak dapat ikan, lalu Tuhan menyuruh kami mencari ikan di tempat yang lebih dalam. Kami taat, kami ikuti perintah Tuhan itu, perintah guru kami. Terus kami dapat ikan banyak sekali, sampai jala kami robek, koyak. Yohanes bilang, "Itu Tuhan." Iya, Ucok, Yohanes tadi teriak itu Tuhan. Ya, Petrus langsung nyebur, ya dia pakai bajunya, dia terjun ke danau, dia berenang, dia mendekati Yesus. Nah adik-adik, Yesus itu baik sekali ya, Tuhan kita baik. Tuhan tahu ya, murid-muridnya semalaman cari ikan, nggak dapat satupun. Ya, murid-muridnya udah lapar. Tuhan Yesus kasih mujizat, mereka dapat ikan yang banyak. Wah, banyak sekali ikannya. Adik-adik pernah lihat ikan kan? Nah adik-adik, murid-muridnya itu dapat ikan banyak sekali. Lihat ya, banyak sekali ikan. Kalian sudah tahu ikan kan? Nah seperti yang Inang pegang ini nih. Ya banyak ikan, ada ikan pari, ada ikan emas, ya banyak sekali. Nah adik-adik, Tuhan Yesus yang ada di pinggir pantai itu menyiapkan tempat untuk murid-muridnya itu dekat ke dia. Dan di dekat Tuhan Yesus adik-adik ada api, ada arang, ada roti, juga ada ikan. Ya, terus Tuhan Yesus bilang, "Bawalah beberapa ikan yang kalian tangkap tadi, yang kalian dapat tadi." Petrus, Yohanes, dan teman-temannya berlari-lari ke dalam perahu dan mengambil ikan. Sambil mengambil ikan, mereka hitung. Mereka dapatnya 153 ekor. Banyak sekali adik-adik. Lalu mereka masing-masing mengambil satu-satu dan
datang mendekati Yesus. Nah, lalu ikan itu dibakar adik-adik. Yesus dan murid-muridnya makan pagi bersama, sarapan bersama. Yesus memberikan roti, memberikan ikan buat murid-muridnya. Itulah penampakan Yesus yang ketiga kali adik-adik. Tuhan Yesus itu baik sekali adik-adik. Iya Inang, ya lihat. Ucok juga Ucok, tadi kamu lihat ya, murid-murid dan Tuhan Yesus sarapan bersama dengan Tuhan Yesus. Senang sekali ya. Kita juga Ucok, ya. Tuhan Yesus itu melihat kita. Tuhan Yesus itu hidup. Dia enggak pergi jauh. Dia ada di dekat kita. Kita enggak bisa lihat dia, tapi dia lihat kita. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi gembira, lagi senang, kita lagi susah, kita lagi sehat, kita sakit, Tuhan Yesus tahu. Ya, Tuhan Yesus mau kita semua taat. Di dalamnya ada pesan kita harus taat, harus menuruti perintah Tuhan. Nah, adik-adik, ya, kalau Inang mau tanya, kalau kalian pulang sekolah, ya, pulang sekolah udah capek, belajar dari pagi sampai siang, perut kalian lapar, sampai rumah, ya, mama atau opung atau mbak nyiapin makan kalian, makan siang kalian. Senang nggak? Wah, senang dong Inang, lagi lapar-lapar disuruh makan, senang sekali. Ya, tapi ingat, sebelum makan cuci tangan dulu ya, berdoa dulu. Dan jangan lupa bilang terima kasih kepada mama atau opung atau mbak yang udah menyiapkan makanan, ya. Nah, kita harus taat pada orang tua juga adik-adik. Harus dengar-dengaran pada orang tua. Ya. Harus mengasihi orang tua. Itu perintah Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita harus juga taat pada orang tua, ya adik-adik. Sekarang ini ya masih virus corona, kita belum bisa ibadah di gereja, kita belum bisa sekolah di sekolah sebelum COVID ya, di sekolahan kita udah kangen sekali. Ya, adik-adik, kita berdoa ya, kita berdoa supaya virus corona ini hilang dari muka bumi, supaya kita bisa kembali lagi sekolah, kita bisa kembali lagi sekolah minggu. Ya, banyak orang yang udah kehilangan pekerjaan, banyak orang meninggal karena sakit corona. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus itu mendengar doa kita. Tuhan Yesus itu melihat, ya, melihat setiap anak-anaknya yang mendengar dia, yang memanggil nama dia. Ya, adik-adik ya. Nah, itulah cerita sekolah minggu pagi ini. Jangan lupa kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama manusia. Itu perintah Tuhan. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Artinya kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita manusia, ya, mengasihi mama papa, mengasihi saudara, teman, abang, kakak guru sekolah minggu, bapak ibu guru di sekolah, ya, kita harus mengasihi mereka. Itulah firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu adik-adik ya. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengajarkan kepada kami, supaya kami taat, supaya kami dengar-dengaran kepada Tuhan, supaya kami mengasihi Tuhan,
supaya kami mengasihi sesama kami manusia. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau selalu melihat, Engkau selalu memberkati kehidupan kami, kehidupan orang tua kami. Berkatilah orang tua kami dalam pekerjaannya Tuhan, berikanlah mereka rejeki. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami ini HKBP Jaka Sampurna Tuhan. Kiranya virus corona bisa berlalu dari muka bumi ini, sehingga kami bisa kembali bersekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan khotbah. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu buku nyanyian nomor 789 dengan judul Carilah Dulu Kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, 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 Ulihamu haraja oni debata rabdot hati gorana raplono nama ondeng Tuhamu. Haleluya, haleluya, Adik-adik, sekarang kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi.